Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang sistem pernapasan makhluk hidup. Nah anak-anak, pada sistem pernapasan makhluk hidup, makhluk hidup itu ada yang bernafas dengan paru-paru, ada paru-paru, ini contohnya adalah manusia. Nah, jadi manusia bernafas dengan paru-paru. Begitu pula dengan anjing, kucing, kuda, itu dia bernafas dengan paru-paru. Kemudian ada yang bernafas dengan insang. Jadi anak-anak, ada hewan yang bernafas dengan insang. Nah, contohnya adalah ikan. Nah, ikan ini adalah insang ikan. Ikan bernafas dengan insang. Kemudian ada yang bernafas dengan trakea. Nah, contoh hewan yang bernafas dengan trakea yaitu adalah belalang. Nah, selain itu ada juga hewan yang bernafas dengan pundi-pundi udara. Jadi hewan yang bernafas dengan pundi-pundi udara itu adalah burung. Jadi burung bernafas dengan pundi-pundi udara. Nah, saluran pernapasan. Nah, saluran pernapasan pada manusia ya. Sekarang kita akan belajar saluran pernapasan pada manusia. Nah, saluran yang pertama itu ada rongga hidung ya, rongga hidung. Nah, di rongga hidung udara akan masuk melalui rongga hidung. Nah, di rongga hidung ini udara mengalami dua perlakuan, yaitu disaring oleh bulu-bulu hidung, kemudian udara itu dihangatkan oleh lendir yang ada di hidung ya. Nah, kemudian setelah masuk pada hidung, akan ketemu dengan faring. Faring, kemudian setelah melewati faring, nah ini ada saluran katup, katup epiglotis. Nah, katup epiglotis ini tujuannya untuk mencegah makanan masuk ke dalam paru-paru. Nah, ketika ada makanan masuk ke dalam mulut, apa yang terjadi? Saluran epiglotis ini akan menutup saluran pernafasan sehingga makanan yang kita makan tidak masuk ke dalam paru-paru. Nah, kemudian setelah makanan ini melalui faring, kemudian ada laring. Nah, laring. Nah, setelah melewati laring itu udara akan melewati batang tenggorokan. Batang tenggorokan ini disebut dengan trakea. Nah, trakea. Kemudian setelah udara melalui trakea, maka akan melewati cabang trakea. Nah, cabang trakea ini berada di dalam paru-paru. Nah, cabang trakea ini disebut dengan bronkus ya. Disebut dengan apa? Dengan bronkus. Nah, bronkus, kemudian bronkus ini juga bercabang lagi anak-anak. Nah, cabangnya ini disebut dengan bronkiolus ya. Sebelum apa? Disebut dengan bronkiolus. Nah, kemudian bronkiolus ini bronkiolus. Nah, ini akan ada berakhir pada alveolus. Di alveolus ini terjadi pertukaran udara. Jadi oksigen yang kita hirup akan diserap oleh tubuh, kemudian karbon dioksida akan dikeluarkan dari tubuh. Nah, jadi kesimpulannya, saluran pernapasan manusia itu ada rongga hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Atau juga bisa secara umum hidung, tenggorokan, paru-paru. Namun secara lengkap itu saluran pernapasan itu ada rongga hidung, faring, laring,
trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Nah, selanjutnya paru-paru. Nah, paru-paru kita ini ada 2 pasang. Ya, ada 2 pasang paru-paru. Nah, paru-paru ini dibungkus oleh selaput. Nah, selaput membungkus paru-paru ini dikenal dengan pleura. Nah, pleura adalah selaput membungkus paru-paru. Nah, kemudian kita akan belajar tentang pernafasan. Nah, pernapasan itu yang pertama itu ada 2, ada pernapasan dada dan ada pernafasan perut. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pernafasan dada. Nah, pada pernapasan dada ini melibatkan otot antar tulang rusuk, ya. Otot antar tulang rusuk. Nah, ketika perhatikan otot tulang dada rusuk itu kontraksi sehingga tulang rusuk itu terangkat ke atas. Nah, ini tulang rusuk keangkat ke atas sehingga rongga dada ini membesar. Nah, karena rongga dada membesar, maka tekanan yang ada di dalam paru-paru itu menjadi rendah. Nah, karena tekanan dalam paru-paru itu menjadi rendah, sehingga udara akan masuk melalui hidung. Nah, udara akan masuk menuju paru-paru. Ya, udara akan masuk menuju paru-paru. Nah, kemudian pada proses ekspirasi itu adalah proses menghembuskan nafas. Nah, setelah udara masuk ke paru-paru, itu disebut dengan proses inspirasi, ya. Inspirasi itu adalah proses masuknya udara menuju paru-paru. Nah, kalau ekspirasi itu adalah proses keluarnya udara dari dalam paru-paru. Nah, bagaimana prosesnya ekspirasi itu? Yang pertama, pada saat akan ekspirasi, maka tulang rusuk ini akan relaksasi. Nah, ketika tulang rusuk relaksasi, maka tulang rusuk ini akan kembali turun. Nah, sehingga rongga dada mengecil. Kalau rongga dada mengecil, maka tekanan yang ada di dalam paru-paru akan membesar. Membesar sehingga udara akan keluar dari paru-paru. Nah, itulah proses pernafasan dada. Nah, sekarang kita akan menginjak proses pernapasan perut. Nah, proses pernapasan perut itu melibatkan otot diafragma, ya. Akan melibatkan otot-otot diafragma. Nah, proses pernapasan perut juga ada 2 mekanisme, ada inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi itu artinya proses masuknya udara, sedangkan mekanisme ekspirasi itu adalah proses keluarnya udara dari dalam paru-paru. Nah, kita akan bahas tentang mekanisme inspirasi pada pernapasan perut. Nah, pada mekanisme inspirasi yang pertama itu otot diafragma kontraksi. Nah, ketika otot diafragma berkontraksi, maka diafragma akan melengkung ke bawah. Nah, perhatikan tanda panahnya ini, dia akan melengkung ke bawah. Nah, ketika melengkung ke bawah, berkontraksi, maka rongga dada membesar. Ketika rongga dada membesar, maka tekanan udara yang ada di dalam paru-paru itu menjadi rendah. Nah, itulah yang menyebabkan udara masuk ke dalam paru-paru. Nah, pada proses ekspirasi, maka otot diafragma akan relaksasi. Di mana pada saat relaksasi maka diafragma akan melengkung ke atas. Nah, melengkung ke atas
Sehingga apa yang terjadi? Rongga dada akan mengecil. Rongga dada mengecil, maka tekanan udara yang ada di dalam paru-paru itu akan menjadi besar. Nah, karena tekanan udara dalam paru-paru menjadi tinggi atau besar, maka apa yang terjadi? Udara akan keluar dari paru-paru. Kenapa? Karena tekanan udaranya lebih tinggi daripada di luar. Jadi udara itu mengalir dari tekanan tinggi ke tekanan yang rendah. Karena di sini tinggi, di luar rendah, maka udara akan keluar dari paru-paru. Nah, penyakit tentang saluran pernapasan. Yang pertama itu asma. Nah, penyakit asma ini disebabkan karena suatu alergi. Nah, ketika itu maka saluran pernapasan itu akan menjadi sempit. Nah, karena alergen tertentu, misalkan alergi dingin seperti itu yang menyebabkan saluran pernapasan menyempit seperti ini sehingga mengalami susah bernapas, ya. Nah, itu penyakit asma, penyempitan saluran pernapasan. Kemudian ada penyakit pneumonia. Pneumonia itu disebabkan oleh bakteri pneumonia. Nah, bakteri pneumonia ini akan menginfeksi alveolus. Nah, ini akan diinfeksi, sehingga paru-paru itu akan terinfeksi oleh bakteri pneumonia sehingga banyak keluar cairan atau nanah di dalam paru-paru. Nah, ini sehingga dikenal dengan paru-paru basah karena banyak cairan atau nanah. Hal ini disebabkan oleh bakteri pneumonia. Nah, kemudian ada penyakit TBC, tuberkulosis. Nah, penyakit TBC pada paru-paru itu disebabkan karena infeksi bakteri tuberkulosis, ya. Karena infeksi bakteri tuberkulosis, maka paru-paru kita akan menjadi rusak. Nah, ini adalah paru-paru yang normal dan ini adalah paru-paru yang sudah terinfeksi bakteri tuberkulosis. Nah, demikian penjelasan hari ini tentang sistem pernafasan. Baik anak-anak, semangat belajar. Sampai jumpa.